Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan komitmen pemerintah untuk menuntaskan honorer di tanah air disampaikan bahwa honorer dalam database Badan Kepegawaian Negara dan prioritas P3K 2023. Nah, pada surat ini Bapak Ibu, ada surat resmi dari BKN mengenai honorer 2023, di mana secara singkat isinya bahwa P3K 2023 dominasi honorer sesuai isi surat BKN tersebut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa isi surat BKN tersebut mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2023 tahun ini, mari kita simak informasi ini. Jangan kemana-mana dan jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar bahagia untuk daftar nama honorer yang tercantum dan telah masuk verifikasi BKN, ada kesempatan emas untuk bisa lolos aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini. Dengan demikian berarti sangat bersyukur Bapak Ibu honorer yang telah tercover dalam pendataan pada tahun 2022, sebagaimana telah disampaikan bahwa ada sekitar 2,3 jutaan honorer yang telah tercover dan lulus verifikasi dalam database BKN. Karena dalam pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN P3K 2023 ini, pemerintah lebih melihat hasil pendataan non-aparatur sipil negara yang lolos verifikasi Badan Kepegawaian Negara dan telah memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Salah satu yang menjadi golongan prioritas dalam pengangkatan ASN P3K 2023 adalah tenaga honorer yang tercantum dalam surat BKN nomor 010 garing rilis garing BKN garing Romawi 8 2023. Maka dengan ini dihimbau agar tenaga honorer se-Indonesia mengecek daftar nama yang telah lolos verifikasi BKN dan daftar golongan prioritas aparatur sipil negara atau SNP 3K 2023 sebagaimana telah dirilis sesuai dengan surat BKN tersebut. Tentunya ini tidak lepas dari tindak lanjut penataan non-ASN di tahun 2023, yang mana ini sudah digencar dari sebelumnya dan kini mendapat titik terang dari jumlah data yang mulai ditemukan. Selain itu, sejalan dengan pembahasan RUASN yang telah berhasil disahkan menjadi undang-undang di tahun 2023 ini, yaitu tepatnya di tanggal 3 Oktober hari Selasa yang lalu, tentunya ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan untuk seluruh Bapak Ibu honorer setanah air, baik yang mengabdi di instansi pemerintah pusat, demikian dengan yang mengabdi di instansi pemerintah daerah. Maka harapan salah satunya adalah untuk mengawal secara sungguh-sungguh dan serius terhadap masalah tenaga honorer yang terjadi. Maka sangat penting finalisasi penataan non-ASN yang mana untuk saat ini telah ada dengan jumlah 2,3 juta tenaga non-ASN yang telah terdaftar dan yang telah memenuhi kualifikasi diberi peluang jadi ASN P3K 2023 tahun ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
juga menyebutkan terkait dengan pengangkatan P3K per time harus terdaftar di pangkalan data atau dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagaimana penataan dan audit terhadap non-ASN yang saat ini dilakukan oleh pemerintah melalui BPKP, termasuk kualifikasi dan sebagainya. Beberapa hal yang harus kita cermati bahwa tenaga honorer ini akan dikantongi atau beralih menjadi P3K paruh waktu, khususnya yang berada di pangkalan data BKN, katanya dilansir dari dpr.go.id. Nah, mengenai P3K paruh waktu ini masih belum final Bapak Ibu terkait dengan penuntasan honorer, tetapi disinyalir bahwa salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan honorer yaitu dengan mengangkat para honorer menjadi ASN P3K, baik P3K penuh waktu, demikian juga dengan P3K paruh waktu. Selanjutnya, politisi fraksi Partai Golkar yang juga sebagai Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa salah satu konsen atau konsep dari hasil undang-undang yang telah disahkan dan berhasil menjadi isu hangat saat ini, yaitu diharapkan agar bisa menjadikan payung hukum untuk penyelesaian masalah tenaga honorer ke depan. Dan itu adalah suatu hal yang wajar kalau honorer dituntaskan karena para honorer sudah berkontribusi banyak, sudah berdedikasi, dan sudah menunjukkan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Di mana salah satunya adalah konsep atau metodologi untuk menyelesaikan tenaga honorer, yaitu adanya muncul frase P3K penuh dan frase P3K paruh waktu. Nah, tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan adalah adanya muncul frase P3K penuh dan frase P3K paruh waktu yang nanti akan dijelaskan lebih rinci dan dicantumkan dalam peraturan pemerintah, sambung politisi fraksi Partai Golkar ini. Adapun sebelumnya juga telah dijelaskan dalam surat BKN nomor 010 garing rilis garing BKN garing 8 Romawi garing 2023 yang menjelaskan bahwa P3K di tahun 2023 ini banyak didominasi oleh tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu, salah satu hal yang dijelaskan dalam surat BKN tersebut yaitu bahwa P3K 2023 adalah dominasi tenaga honorer non-ASN, terutama yang telah terdaftar dalam pangkalan database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Demikian informasinya, selamat buat Bapak Ibu honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.